13. Pengorbanan. Cinta tidak pernah tahu kalau aku sangat mengetahui perkembangannya. Dia makin cantik hingga membuatku untuk selalu memikirkannya. Namun, aku sangat terkejut mengetahui dirinya akan menikah dengan Mas Bayu, kakak sepupuku. Hatiku hancur melihatnya berpelukan mesra dengan Mas Bayu di kartu undangan pernikahan mereka. Aku dengan keberanian dan kekuatan hati tetap menghadiri pernikahan mereka. Aku pergi bersama Lastri seperti biasa supaya tidak mengundang kecurigaan keluarga. Aku pasrah saat wanita itu menggandeng tanganku di depan umum. Cinta tampak sangat terkejut melihat kehadiranku. Aku melirik ke arahnya dengan penuh kesedihan dan kekesalan, sementara dia hanya terdiam. Semenjak pertemuan itu, aku berusaha untuk terus mengikutinya karena ingin segera bertemu lagi dengannya. Setelah sebulan pernikahannya, akhirnya aku berhasil bertemu dengannya. Saat itu, dia akan berangkat ke kampus. Dia sedang menunggu angkutan umum di sekitar rumahnya. Tanpa pikir panjang, aku langsung turun dari mobil, lalu menawarkan diri untuk mengantarkannya. Awalnya, dia menolak untuk ikut, tetapi aku dengan lembut tetap berusaha membujuknya dan mengingatkannya tentang masa lalu. Akhirnya, dia pun bersedia menerima tawaranku. "Kamu makin cantik aja." Aku membuka obrolan setelah kami di mobil. "Terima kasih," jawabnya dengan singkat. "Aku minta nomor ponsel kamu ya." Tanpa aku minta 2 kali, dia langsung menyebutkan 12 digit nomor ponselnya. Sikapnya sangat jauh berbeda dengan cinta yang dulu aku kenal. Sekarang dia canggung dan malu-malu. "Kamu sengaja mengikutiku?" Dia melontarkan pertanyaan. "Iya," jawabku jujur. "Untuk apa?" "Aku merindukanmu." "Udah terlambat." "Bagiku tidak ada kata terlambat untuk tetap merindukanmu." "Udahlah, untuk sekarang itu udah gak penting." Aku tidak percaya kalau cinta berkata seperti itu. Kalau dilihat dari ekspresi wajahnya, aku yakin kalau dia juga merindukanku. Aku berjanji pada diri sendiri untuk kembali mendapatkan perhatiannya. Dia akan menjadi milikku selamanya. Aku belum memberitahukannya tentang proses perceraianku dengan Lastri. Saat waktunya tiba, semua akan kujelaskan kepadanya. Hanya aku yang pantas membahagiakannya. Tidak akan kubiarkan laki-laki manapun merebutnya dariku, walaupun sepupuku sendiri. Maafin aku, Mas Bayu. Cintaku tidak akan tertandingi oleh cinta yang kamu miliki untuk gadis impianku. Dia hidupku. Hanya aku yang mampu membahagiakannya. Aku tahu kalau kamu sangat mencintai cinta, dan kamu pernah mengatakan itu kepadaku saat kita makan siang bersama kala itu. Selamat atas pernikahan kamu ya, Mas. Kamu pasti sangat bahagia menikah dengan gadis yang kamu cintai. Ucapku dengan dada yang sangat sesak. Terima kasih, Zal. Pastinya aku sangat bahagia menikahi dia karena aku sangat mencintainya. Mungkin baginya aku bukan laki-laki romantis, tapi hati ini hanya untuknya. Dia selalu bertanya kenapa aku tidak bisa seperti pria lain yang selalu memberikan kejutan pada pasangannya. Karena itu, sekarang aku sudah mulai belajar untuk bersikap romantis padanya. Aku ingin memberikan yang terbaik untuknya. Mas Bayu mengungkapkan niatnya di depanku. Mendengarkannya saja hatiku sangat sakit. "Semoga usahamu sukses, Mas," balasku dengan terpaksa. "Kamu kenapa nggak mencoba membuka diri untuk menerima Lastri, Zal?" Pertanyaannya membuatku kesal. "Itu tidak mungkin, Mas." "Kenapa kamu bilang tidak mungkin? Dia istrimu, Zal." "Aku tidak akan pernah mencintainya, Mas. Hanya ada satu wanita yang akan menghiasi dinding hatiku. Tapi wanita itu bukan Lastri." Ingin rasanya mengatakan kepada Mas Bayu bahwa wanita yang ada di hatiku adalah istrinya sendiri. Seandainya dia tahu semua ini, aku tidak yakin kalau dia tidak marah atau benci kepadaku. Dia pasti tidak pernah menyangka kalau wanita masa laluku ternyata istri yang sangat dia cintai.
Saat aku mulai kembali dekat dengan Cinta, dia dan Mas Bayu mengalami kecelakaan. Mobil yang mereka kendarai jatuh ke jurang. Aku sangat terkejut mendengar berita itu. Keluarga segera pergi ke lokasi kejadian setelah terlebih dahulu menemui Mama Cinta. Aku ingin mengetahui keberadaan Cinta dan Mas Bayu. Setelah tiba di lokasi, yang ada di pikiranku hanya Cinta. Aku harus segera mengetahui keberadaannya. Tim penyelamat pun mulai menjalankan tugasnya. Pak Rizal, ada yang selamat, panggil salah satu anggota tim. Aku pun segera berlari menuju arah tim yang memanggilku. Aku sangat terkejut melihat keadaan Mas Bayu. Kepalanya mengeluarkan banyak darah. Saya sudah memeriksa urat nadinya, masih berdenyut Pak. Korban masih hidup, jelas anggota tim. Segera panggil bantuan, tugasku penuh harapan. Tim segera mengirimkan bantuan, lalu melarikan Mas Bayu dan beberapa anggota keluarga ke rumah sakit terdekat. Semoga Mas Bayu tetap bertahan dan secepatnya mendapatkan pertolongan. Aku bertanya-tanya dalam hati, di mana Cinta? Kenapa dia tidak bersama Mas Bayu? Aku sangat berharap menemukannya di lokasi yang sama. Pencarian akhirnya dilanjutkan. Aku menelusuri semua tempat jatuhnya mobil Mas Bayu, tetapi belum ada tanda-tanda menemukan jejak Cinta. Aku tidak berputus asa. Cinta harus secepatnya ditemukan. Aku tidak sanggup kehilangan dirinya untuk kedua kali. Kini, matahari tidak menunjukkan wajahnya lagi karena harus kembali ke peraduan. Tetapi Cinta belum juga kami temukan. Maaf Pak, pencarian hari ini cukup sampai di sini karena sebentar lagi hari akan gelap. Tim kita akan melanjutkan besok pagi, jelas ketua tim penyelamat. Tapi Pak, Cinta belum ditemukan. Kita tidak mungkin meninggalkan tempat ini, sedangkan kita belum tahu kondisi Cinta sekarang. Aku sangat kesal dengan keputusan tim penyelamat. Ini perintah dari atasan Pak. Pencarian akan tetap dilanjutkan besok pagi. Dia tetap bersikeras untuk menghentikan pencarian. Terserah, saya tidak akan keluar dari tempat ini tanpa Cinta. Saya akan tetap di sini sampai Cinta ketemu, hardikku dengan keras. Ini sudah malam Pak. Bahaya untuk Bapak jika sendirian berada di tempat ini. Bahaya Bapak bilang. Terus, bagaimana dengan Cinta? Aku kesal mendengar ocehannya. Akhirnya, tim penyelamat meninggalkan lokasi kejadian. Sementara aku tetap melanjutkan pencarian dengan peralatan yang telah aku persiapkan. Aku tidak peduli dengan gelapnya malam di hutan ini, karena yang ada dalam pikiranku hanya ingin segera menemukan Cinta. Aku tidak sanggup melihat kesedihan di wajah mamanya tadi sore. Beliau merasa terpukul saat mengetahui Cinta belum ditemukan. Maaf, Tante masih ingat saya? Tanyaku saat beliau masih penuh dengan isakan tangis dan air mata. Nak Rizal, beliau spontan langsung memelukku. Orang tua Cinta dan kakak laki-lakinya sangat tahu saat kami dulu menjalin hubungan. Mereka menyayangiku dan sangat berharap terhadapku. Iya Tante, kamu kembali ke kota ini? Benar Tante, saat ini saya akan mencari keberadaan Cinta. Tante jangan khawatir, saya akan berusaha sekuat tenaga agar segera menemukannya. Tante dan Om istirahat aja di rumah, karena hari juga sudah semakin sore. Tapi Tante tidak bisa tenang jika Cinta belum ditemukan. Tante harus jaga kesehatan. Tante harus tetap sehat demi Cinta. Aku berusaha memberikan pengertian kepada Mama Cinta. Tante percaya sama kamu, Zal. Kamu pasti bisa menemukan Cinta kembali. Tante akan segera pulang ke rumah bersama papanya Cinta. Besok pagi kami akan kembali ke tempat ini. Kamu hati-hati ya, Zal. Hubungi Tante jika malam ini ada kabar tentang Cinta. Baik, Tante juga harus ingat tetap jaga kesehatan. Terima kasih Nak Rizal. Tante pergi dulu. Rasa cinta dan sayangku terhadap Cinta mengalahkan rasa takut, hingga aku tetap bertahan di hutan ini. Aku sudah berjanji kepada orang tuanya untuk tetap mencari anak mereka dan segera menemukannya. Keyakinanku sangat kuat kalau Cinta masih berada di sekitar tempat kejadian ini.
Aku kembali menelusuri semak-semak belukar yang sangat rimbun di hutan ini. Tetapi belum ada petunjuk sedikit pun yang kutemukan. Tekadku sudah bulat. Tidak ada istilah menyerah untuk menemukan kembali wanita yang sangat kucintai. Dia harus segera ditemukan, karena aku akan memberikan pengakuan kalau aku selalu mencintainya sampai kapanpun. Aku ingin kembali bersamanya walaupun saat ini dia masih resmi sebagai istri Mas Bayu. Aku tidak peduli dengan semua itu. Apakah Rizal akan berhasil menemukan cinta?